Oke, selamat datang kembali di sesi pendalaman kita. Pernah nggak sih Anda kepikiran, kenapa ya sesuatu yang kita dapatin susah payah, kadang sampai menderita gitu, kok rasanya jadi lebih berarti gitu buat kita? Hmm, Nah, hari ini kita mau coba kupas tuntas fenomena unik ini. Sumber kita dari bab 60 buku The Art of Thinking Clearly, karya Rolf Dobelli. Judulnya, Sakit Tapi Nikmat. Justifikasi Usaha. sakit tapi nikmat ya. Judulnya aja udah bikin penasaran. Iya kan? Misi kita kali ini, coba memahami bias ini. Gitu. Gimana sih cara kerjanya sampai bisa ngelabuin penilaian kita soal nilai sesuatu? Bener banget. Mungkin Anda juga punya tuh barang kenangan yang sebenarnya ya biasa aja, tapi karena perjuangan buat dapetinnya itu luar biasa, jadi disimpan terus, nggak mau dilepas. Iya, itu fenomena psikologis yang sebenarnya cukup umum ya. Namanya justifikasi usaha atau effort justification. Justifikasi usaha, oke. Intinya gini, ini tuh kecenderungan kita buat menilai hasil dari suatu usaha jadi lebih tinggi dari nilai objektifnya. Kenapa? Ya justru karena kita udah keluarin banyak tenaga, waktu, uang, atau bahkan ya itu tadi, nahan sakit buat mencapainya. Hmm. Ini sebenarnya bagian dari mekanisme mental yang lebih gede lagi, namanya disonansi kognitif. Disonansi kognitif itu kayak ada konflik batin gitu ya? Atau gimana tuh? Betul. Jadi otak kita itu pada dasarnya nggak suka kalau ada pertentangan antara dua pikiran atau keyakinan. Nah, dalam kasus ini nih, konfliknya itu antara pikiran, wah gila pengorbanan gue udah banyak banget buat ini, sama kemungkinan pikiran lain, tapi kok kayaknya hasilnya biasa aja ya? Oke, paham. Ya, meyakinkan diri sendiri gitu ya, biar pengorbanannya nggak sia-sia, biar sepadan gitu rasanya. Tepat. Jadi ini cara otak kita membenarkan usaha yang udah kita keluarin. Wah, menarik ya cara kerja otak kita. Nah, di buku Dobelli ini, ada contoh yang cukup kuat sih menurut saya. Ada cerita John, tentara AS. Oh iya, yang soal lencana itu ya? Iya, yang pas lencananya dipasang ke dada, dia harus nahan sakit yang katanya luar biasa. Nah, justru rasa sakit itu yang bikin lencananya jadi barang paling berharga buat dia. Pengorbanan fisiknya itu ya? Terus ada lagi, Mark, yang restorasi motor Harley tua. Gila-gilaan dia ngerjainnya sampai berjam-jam. Bahkan katanya hampir ngorbanin pernikahannya loh. Waduh. Ya jelas saja motor itu jadi nggak ternilai harganya buat dia kan. Tapi ini kan contohnya agak ekstrim ya, pengorbanannya gede banget. Apa bias ini cuma berlaku buat hal segede itu aja? Nah, itu pertanyaan bagus. Ternyata nggak juga. Justifikasi usaha ini tuh cakupannya luas banget, termasuk hal-hal sehari-hari kita. Oh iya, contohnya apa tuh? Sumber kita nyebutin soal efek IKEA. Anda tahu kan, perabotan yang kita rakit sendiri? Oh iya, yang beli masih dalam kardus itu kan? Betul, walaupun mungkin hasilnya nggak sesempurna buatan pabrik, atau mungkin agak miring dikit kayak kata Anda tadi. Ah iya. Tapi seringkali kita ngerasa lebih puas, dan barang itu jadi lebih bernilai buat kita. Ya karena ada usaha kita di situ, usaha ngerakitnya itu. Bener banget. Saya pernah ngerakit lemari buku, wah rasanya bangga bukan main. Padahal kalau dilihat lagi, ya biasa aja sih sebenarnya. Nah, itu dia. Usaha itu yang nambah nilai di mata kita. Terus ada cerita menarik juga dari tahun 50-an soal campuran kue instan. Oh, yang soal telur itu ya? Iya, awalnya produk itu gagal di pasaran. Kenapa? Karena dianggap terlalu gampang sama ibu-ibu rumah tangga waktu itu. Mereka jadi ngerasa kurang, berkontribusi gitu. Merasa nggak ada usahanya ya? Persis. Terus, produsennya pinter. Mereka ubah resepnya dikit. Jadi penggunanya harus nambahin telur sendiri. Cuma nambah telur loh. Sedikit usaha ekstra. Ironisnya, justru itu yang bikin produknya jadi laku keras. Usaha kecil itu ngasih rasa pencapaian gitu. Nah, itu nunjukin gimana sedikit hambatan atau usaha tambahan aja bisa ningkatin apresiasi kita. Kalau kita tarik ke gambaran yang lebih luas nih, bias ini bisa jadi lumayan bahaya di dunia profesional. Gimana tuh maksudnya? Misalnya gini, lulusan program MBA yang terkenal, susah dan mahal banget. Mereka mungkin cenderung melebih-lebihkan manfaat gelar itu buat karir mereka. Kenapa? Ya untuk membenarkan investasi waktu dan uang yang udah gede banget itu. Masuk akal. Biar kerasa worth it gitu ya. Iya. Atau contoh lain, manajer yang udah kerja mati-matian bikin proposal strategi berbulan-bulan. Bisa jadi dia terlalu jatuh cinta sama proposalnya itu sampai susah ngelihat kelemahannya secara objektif. Dia jadi menilai tinggi usahanya bukan semata-mata kualitas hasilnya. Wah, ini
ini mulai kerasa dekat banget nih sama kehidupan sehari-hari. Jadi, coba deh Anda yang dengerin, renungin sebentar. Pernah nggak sih Anda kejebak dalam pola pikir kayak gini? Mungkin ngerasa gelar kuliah Anda jadi berharga banget justru karena perjuangan dapatnya susah setengah mati. Atau mungkin mempertahankan proyek yang sebenarnya udah kelihatan nggak bagus prospeknya, tapi ya karena udah terlalu banyak usaha dan sumber daya yang dicurahin ke situ. Atau bahkan dalam hubungan personal. Mengejar seseorang bertahun-tahun. Nah, itu dia. Jadi gimana dong solusinya biar kita nggak gampang kejebak? Kesadaran itu langkah pertama sih. Kita harus sadar dulu kalau bias ini ada. Terus, nasihat praktis dari sumber kita ini cukup jelas sebenarnya. Apa tuh? Waktu Anda mengevaluasi sesuatu yang udah menyita banyak usaha Anda, apapun itu, proyek, investasi, barang, bahkan hubungan, coba deh nilai hasilnya secara terpisah. Pisahin dari usaha yang udah Anda keluarin. Nilai seobjektif mungkin. Jadi fokus ke outputnya ya, bukan prosesnya melulu. Betul. Buku ini bahkan ngasih pertanyaan reflektif yang lumayan nusuk sih. Misalnya, apakah novel yang Anda tulis 5 tahun itu beneran sebagus yang Anda pikir? Atau gelar MBA itu kalau dipikir-pikir lagi bakal Anda rekomendasiin nggak ke orang lain dengan alasan yang objektif? Atau yang tadi, orang yang Anda kejar bertahun-tahun itu emang pilihan terbaik? Atau cuma kerasa gitu karena perjuangannya aja? Wah, dalam juga ya pertanyaannya. Iya kan? Buat ngajak kita mikir ulang. Intinya berarti justifikasi usaha ini ngingetin kita kalau ya usaha keras itu nggak otomatis sama dengan nilai atau hasil yang tinggi. Meskipun otak kita seringkali nipu kita buat mikir gitu. Kita perlu waspada ya, biar nggak menilai sesuatu cuma berdasarkan perjuangan kita doang. Tepat sekali. Kita harus bisa lebih objektif menilai hasil akhir itu sendiri. Mana sih kesadaran soal justifikasi usaha ini bisa ngubah cara Anda ngadepin tantangan ke depannya? Atau cara Anda melihat perjuangan di masa lalu? Mungkin nggak kadang kita secara nggak sadar ya, malah sengaja milih jalan yang lebih susah, bukan karena hasilnya pasti lebih baik, tapi karena penderitaan atau usaha keras itu sendiri yang bikin kita nanti bisa lebih menghargai pencapaiannya, jadi sakitnya itu yang bikin nikmat. bisa jadi kan, sesuatu untuk kita pikirkan lebih dalam. Oke deh, menarik banget diskusinya. Sampai jumpa di pembahasan kita berikutnya ya.